Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadalia Serindia Sukmawati dari Prodi Ekonomi. Di sini nanti saya akan mempresentasikan tugas saya dari mata kuliah Media Pembelajaran dan Pengembangan Bahan Ajar. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan sub materi yang saya ambil kali ini. Tolong kalian cermati, fahami cerita yang saya sampaikan ini dan simpulkan apa nanti yang akan jadi sub judul saya. Ya, ini ceritanya. Pasar modal bisa jadi salah satu alternatif untuk investasi dengan beragam pilihan. Sayangnya, alternatif investasi ini masih terlalu asing bagi sebagian besar masyarakat. Karena apa? Kesan susah dipelajari dan rumit dalam berinvestasi membuat pasar modal yang dilirik oleh investasi konvensional. Nah, itu tadi salah satu cerita tentang apa? Hayo, siapa yang tahu? Saya tadi menceritakan tentang subbahasan judul apa? Ya, kalian betul sekali. Saya menjelaskan kali ini mengenai pasar modal. Tentu kalian sudah tidak asing kan tentang pasar modal. Nah, ini saya jelaskan ya. Pasar abstrak yang mempertemukan pihak yang memiliki dana dan pihak yang membutuhkan dana, di mana pihak yang memiliki dana dengan pihak yang membutuhkan dana melakukan pertemuan di pasar modal. Pertemuan ya. Dan di situ tempat pertemuannya atau tempat pertemuan permintaannya dan penawaran terhadap modal baik dalam bentuk ekuitas maupun hutang panjang. Itu tempatnya terserah ya, antara permintaan dan penawarannya. Kalian mau dimanapun aja. Dan menurut UUD pasar modal bab 1 pasal 1 tentang pasar modal didefinisikan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dengan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Selanjutnya, menurut UUD nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, itu dinyatakan bahwa pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek sebagaimana dimaksud dalam UUD tentang pasar modal. Untuk pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen. Dan di sini
Contohnya instrumen keuangan jangka panjang yang bisa dijual belikan. Apa? Tolong sebutkan salah satu. Ada yang tahu? Ya, betul. Jadi yang pertama, baik surat utang atau yang disebut obligasi. Yang kedua, ekuitas atau apa? Saham. Yang ketiga, reksadana dan instrumen derivatif maupun instrumen yang lain. Masih banyak sekali. Bisa kalian lihat di Google. Nah, selanjutnya secara konkret yang dimaksud pasar modal adalah bursa efek. Di sini banyak sekali fungsi dari bursa efek itu sendiri ya. Pasar modal atau bursa efeknya. Yang pertama, di sini saya sebutkan bahwa menciptakan pasar secara terus-menerus bagi sekuritas yang telah ditawarkan kepada masyarakat. Fungsinya yang pertama. Yang kedua, menciptakan harga yang wajar bagi sekuritas melalui mekanisme pemasaran dan permintaan. Yang ketiga, membantu dalam pembelanjaan dunia usaha. Itu tadi 3 macam tadi adalah fungsinya. Selanjutnya, untuk instrumen yang diperdagangkan di pasar modal merupakan instrumen jangka panjang. Jadi jangka panjang ini biasanya waktunya lebih dari 1 tahun, seperti saham, obligasi, gitu ya. Contohnya seperti itu. Selanjutnya, kita nanti akan membahas mengenai bursa efek dan lain-lain. Dan tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, memahami tentang pasar modal Indonesia dan bursa efek. Yang kedua, memahami tentang peran bursa efek dalam perekonomian Indonesia. Yang ketiga, memahami manfaat keberadaan pasar modal di Indonesia. Jadi nanti kita akan membahas tujuan pembelajaran yang saya sampaikan kali ini. Nah, di sini ada fungsi ekonomi pasar modal. Di sini saya sebutkan ada 4. Yang pertama, fungsi dari saving ya. Pasar modal menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin menghindari penurunan mata uang karena inflasi. Dan yang kedua, fungsi kekayaan, yaitu masyarakat dapat mengembangkan nilai kekayaan dengan berinvestasi dalam berbagai instrumen pasar modal yang tidak akan mengalami penyusutan nilai. Yang ketiga, fungsi likuiditas. Itu apa sih? Instrumen pasar modal pada umumnya mudah untuk dicairkan. Yang keempat, fungsi pinjaman. Jadi, pasar modal merupakan sumber pinjaman bagi
pemerintah maupun perusahaan membiayai kegiatannya. Itu tadi fungsi dari ekonomi pasar modal. Nah, di sini nanti untuk mengingat-ingat pembelajaran, mungkin ada yang tahu apa itu bursa efek? Pengertian bursa efek atau ya, belum banyak yang tahu ya. Alhamdulillah. Jadi berdasarkan UUD nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal, bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan sarana untuk menyempurnakan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di mana mereka itu mempunyai tujuannya ya. Untuk bursa efeknya itu sendiri adalah pihak yang menyediakan media perdagangan efek, antara lain saham, dan media tersebut digunakan untuk perdagangan efek oleh anggota-anggotanya. Itu perusahaan efek ya. Untuk efeknya itu surat berharga, yaitu surat pengakuan utang seperti itu. Terus surat berharga komersial, lalu saham, obligasi, tanda bukti utang, terus unit penyetoran kontrak investasi kolektif, dan kontrak berjangka atas efek. Itu tadi ya. Selanjutnya kalian juga harus tahu peran dari bursa efek itu sendiri. Jadi peran dari bursa efek itu sendiri menyebutkan bahwa yang pertama, menyediakan semua sarana perdagangan efek. Yang kedua, membuat peraturan yang berkaitan dengan kegiatan bursa. Yang ketiga, mengupayakan likuiditas instrumen. Yang keempat, mencegah praktik-praktik yang dilarang di bursa. Yang kelima, menyebarkan informasi bursa. Dan yang terakhir, menciptakan informasi dan jasa. Nah, itu tadi mengenai peran bursa efek. Di situ tadi perannya ya. Dan kalian juga harus tahu ada dua pihak yang berkepentingan. Di sini yang pertama pemilik dana, yang kedua pengguna dana. Jadi yang pertama pemilik dana itu uang, ya kan, punya uang, terus disalurkan pengguna uang, capital gain atau loss, terus kembali lagi ke pemilik dana. Jadi bergulir ya. Itu tadi. Dan di sini menjelaskan bahwa aliran dana
dan efek di pasar modal. Ini sama-sama berkesinambungan bahwa pemodalan atau investor itu bersinambungan dengan pasar modal, lalu pasar modal juga bersinambungan dengan perusahaan atau institusi yang membutuhkan dana. Ataupun sebaliknya tadi ya, perusahaan atau institusi yang membutuhkan dana itu juga aliran efek itu tadi pasar modal, lalu berkesinambungan dengan pasar atau investornya. Jadi saling bergulir, aliran dananya saling bergulir ya, saling berhubungan. Dan di sini ada peran dari pasar modal itu sendiri. Perannya yang pertama sebagai intermediasi keuangan sebagai bank. Yang kedua, memungkinkan para pemodal berpartisipasi pada kegiatan bisnis yang menguntungkan atau investasi. Lalu yang ketiga, memungkinkan kegiatan bisnis mendapatkan dana dari luar dalam rangka memperluas usaha atau yang disebut dengan ekspansi. Yang keempat, memungkinkan kegiatan bisnis untuk memindah operasi bisnis dan ekonomi dari kegiatan keuangan. Yang kelima, memungkinkan para pemegang surat berharga memperoleh likuiditas dengan menjual surat berharga kepada pihak lain. Selanjutnya kalian juga harus tahu manfaat dari keberadaan pasar modal Indonesia. Untuk manfaat bagi emitennya ya. Untuk manfaat bagi emitennya itu yang pertama, jumlah dana yang dihimpun bisa berjumlah besar. Yang kedua, dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana selesai. Jadi dana itu diterima sekaligus pada saat perdana selesai. Yang ketiga, tidak ada perjanjian sehingga manajemen lebih bebas dalam pengelolaan dana. Yang keempat, solvabilitas perusahaan tinggi sehingga solvabilitas yang selanjutnya mengenai solvabilitas perusahaan tinggi sehingga memperbaiki citra perusahaan. Selanjutnya, tergantungan emiten terhadap bank menjadi kecil. Selanjutnya mengenai cash flow, hasil penjualan, hasil saham biasanya lebih besar dari harga nominal perusahaan. Selanjutnya, emisi dalam saham cocok membiayai perusahaan yang beresiko tinggi.
Untuk selanjutnya, jangka waktunya penggunaan dana tidak terbatas. Jadi waktunya tidak terbatas. Yang terakhir, profesionalisme dalam manajemen meningkat. Selanjutnya ini mengenai manfaat pasar modal bagi investor. Yang pertama ini ada nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi. Tercermin dari meningkatnya harga saham yang menciptakan capital gain. Yang kedua, memperoleh dividen bagi mereka yang memiliki atau memegang saham, dan bunga tetap atau bunga yang mengambangkan bagi pemegang obligasi. Yang ketiga, mempunyai hak suara dalam rapat RUPS bagi pemegang saham dan rupo bagi pemegang obligasi. Yang keempat, dapat dengan mudah menggantikan instrumen investasi sehingga dapat meningkatkan keuntungan atau merugikan resiko. Yang terakhir, dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrumen yang mengurangi resiko. Itu tadi manfaat pasar modal bagi investor. Untuk selanjutnya ini mengenai manfaat pasar modal bagi lembaga penunjang. Yang pertama, menunjukkan ke arah profesional di dalam memberikan pelayanannya sesuai dengan bidang tugas masing-masing sebagai pembentuk harga dalam bursa paralel, ya. Yang ketiga, semakin memberi variasi pada jenis lembaga penunjang. Yang keempat, likuiditas efek semakin tinggi. Untuk selanjutnya di sini ada manfaat pasar modal bagi pemerintah. Yang pertama, untuk mendorong laju pembangunan. Yang kedua, mendorong investasi. Yang ketiga, menciptakan lapangan kerja. Selanjutnya, memperkecil debt service ratio. Yang terakhir, mengurangi beban anggaran bagi BUMN. Dan manfaat pasar modal lainnya yang pertama yaitu menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang lah ya bagi dunia usaha, sekaligus memungkinkan alokasi sumber dana sebagai optimal. Yang kedua, memberikan wahana investasi bagi investor sekaligus memungkinkan upaya diversifikasikan. Yang ketiga, membina iklim keterbukaan bagi dunia usaha, memberikan akses kontrol sosial. Yang keempat, menciptakan lapangan kerja. Yang terakhir ini adalah sumber pembiayaan jangka panjang. Dan adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pasar modal. Yang pertama ini ada suplai sekuritas. Di sini apakah cukup banyak perusahaan yang membutuhkan dana? Apakah mereka bersedia membuka kondisi perusahaan? Itu sangat mempengaruhi pasar modal. Yang kedua, demand sekuritas. Di sini apakah cukup banyak anggota masyarakat yang punya dana? Ya, apakah banyak? Terus yang ketiga, kondisinya tuh, kondisi politik dan ekonominya tuh bagaimana? Ya, itu sangat mempengaruhi. Dan yang keempat, masalah hukum dan peraturannya itu
juga sangat-sangat mempengaruhi. Yang terakhir nih, keberadaan lembaga yang memungkinkan transaksi secara efisien. Faktor-faktornya untuk macam-macam pasar uang, kalian tentu sudah tahu macam-macamnya ya. Ada 2, pasar uang sama pasar modal. Jadi pasar keuangan merupakan titik pertemuan antara permintaan dan penawaran aktiva keuangan ya. Itu dibagi menjadi 2. Yang pertama pasar uang dan pasar modal. Pasar uang itu apa? Merupakan pertemuan permintaan dan penawaran dana pendek atau valuat asing diperlukan untuk membayar ekspor impor hutang luar negeri. Ciri-cirinya pasar uang yang A, menekankan pemenuhan dana jangka pendek. Yang B, mekanisme pasar ditekankan untuk mempertemukan pihak yang mempunyai kelebihan dana dan membutuhkan dana. Yang C, tidak terkait pada tempat tertentu. Untuk pelaku pasar uang itu ada bank, yayasan, dana pensiun, perusahaan asuransi, perusahaan besar, lembaga pemerintah, lembaga keuangan lainnya, ataupun individu masyarakat. Tujuan pasar uangnya itu pihak yang membutuhkan ya, tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dana pendek, untuk memenuhi kebutuhan likuiditas, untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. Yang keempat, untuk memenuhi kalangan clearing. Terus pihak yang menanam dana itu apa tujuannya? Yaitu yang pertama, untuk memperoleh penghasilan tentang tingkat suku bunga. Yang kedua, membantu pihak-pihak yang mengalami kesulitan keuangan. Yang ketiga, spekulasi. Untuk pasar modal itu adalah merupakan pasar yang memfasilitasi penerbitan dan perdagangan surat berharga keuangan seperti apa tadi? Saham, obligasi, derivatif, dan reksadana. Tempat perdagangannya berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan. Itu merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi pemerintah, sekaligus sebagai sarana masyarakat untuk berinvestasi. Di sini persamaan antara pasar uang dan pasar modal apa? Ya, jadi persamaannya adalah yang pertama, bagian dari pasar finansial. Yang kedua, menjembatani pihak surplus dan defisit. Yang ketiga, produk surat berharga. Di sini ada perbedaannya pasar uang dan pasar modal. Ya, pasar uang bersifat jangka kurang lebih itu kurang dari 217 hari. Terus yang untuk pasar modal bersifat jangka panjang. Ya, untuk pasar uang ya saya sebutkan produk utama sertifikat deposito tabungan SBI komersial paper. Selanjutnya otoritas ketinggian adalah BI. Terus tidak selalu ada pasar sekunder. Terus ada di antara bank. Selanjutnya hanya memiliki turunan produk reksadana. Dan selanjutnya resiko rendah dengan rekod yang rendah. Yang terakhir ini diawasi pemerintah melalui bank sentral secara langsung. Sedangkan pasar modal tadi bersifat jangka panjang. Terus produknya obligasi, reksadana, dan saham.
Selanjutnya ini otoritas tertinggi ya, debt keuangannya. Terus ada pasar sekunder, lalu ada di bursa efek, dan memiliki produk turunan opsi warrants and REITs. Resiko tinggi dengan rekod yang tinggi. Diawasi pemerintah melalui badan yang berwenang. BAPEM, LK itu ya. Jenis-jenis pasar modal tuh pasar modal perdana dan pasar modal sekunder. Untuk perdananya adalah pasar di mana efek perdagangan untuk pertama kalinya sebelum didata di bursa efek. Yang kedua tadi sekunder, yaitu pasar dari efek yang telah dicatat di bursa. Itu merupakan tempat investor dalam melakukan jual beli efek. Setelah efek tersebut dicatat di bursa sebagai kelanjutan dari pasar perdana. Yang ketiga, pasar ketiga itu trade market. Itu adalah apa? Sarana transaksi jual beli efek antara anggota bursa serta investor, dan harga dibentuk oleh market maker. Yang keempat, sarana effort market. Sarana transaksi jual beli antara investor jual dan investor beli tanpa melalui perantaraan efek. Dan di sini ada jenis-jenisnya, jenis-jenis mata modal. Untuk saya sebutkan satu aja ya. Di sini ada banyak sekali. Yang pasar perdana harga saham tetap. Yang pasar modal tuh harga berfluktuatif sesuai permintaan dan penawaran. Pasar ketiga harga terbentuk oleh market maker atau disebut dealer driven. Yang keempat, harga berbentuk dengan tawar-menawar, investor beli dan jual. Dan jadi banyak sekali perbedaannya ya. Untuk pasar perdana tadi tidak dikenakan komisi biaya. Untuk pasar sekunder dikenakan komisi biaya. Pasar ketiga tidak dikenakan komisi biaya. Pasar keempat tidak dikenakan komisi biaya. Jadi yang dikenakan pasar sekunder. Untuk pasar perdana ini hanya untuk membeli saham atau obligasi. Untuk pasar modal berlaku untuk membeli dan menjual saham. Yang ketiga, pasar ketiga, investor membeli dan menjual barang dari market maker. Pasar keempat, investor dan jual dan investor beli bertransaksi langsung melalui elektronik connection in New York. Selanjutnya ini mengenai jenis-jenis pasar. Jenis-jenis pasar ini pemesanan dilakukan melalui agen penjualan tadi ya. Terus ada yang kedua tadi pemesanan melalui anggota bursa. Yang ketiga pemesanan melalui anggota bursa. Keempat, investasi menjadikan anggota ECN. Terus yang perdana ini jangkanya waktu terbatas. Sekunder jangka waktunya tidak terbatas. Pasar ketiga jangka waktunya terbatas. Terus keempat jangka waktunya tidak terbatas. Itu tadi mengenai penjelasan dari pasar modal. Mungkin ada pertanyaan dari kalian? Tidak ada. Sudah paham ya? Di sini ada soal. Tolong kalian kerjakan biar kalian lebih paham tentang pengertian bahkan tentang wawasan yang lain mengenai pasar modal.
Jadi untuk pembelajaran kali ini bisa disimpulkan atau ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kali ini ya. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kali ini bahwa suatu tempat bertemunya pasar tadi ya, suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Jadi pasar modal itu adalah suatu pertemuan antara pembeli dan penjual untuk transaksi dalam memperoleh modal. Ya, itu tadi kesimpulannya. Mungkin mohon maaf bila ada kata-kata yang saya kurang baik atau kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.